Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Embun Indra Jati Safitri dari Tadris Biologi C semester 6 dengan NIM 2108106111. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum uji kandungan bahan makanan. Yang pertama itu ada tujuan dari praktikum kali ini adalah mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Terus yang kedua itu ada mengelompokkan bahan-bahan makanan yang dapat dijadikan sumber karbohidrat. Terus yang ketiga itu ada mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Yang keempat itu ada mengelompokkan bahan-bahan makanan yang dapat dijadikan sumber lemak. Yang kelima itu ada mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Terus yang terakhir itu ada mengelompokkan bahan-bahan makanan yang dapat dijadikan sumber protein. Ya, baik di sini ada dasar teori, di mana dasar teori ini eh, pengertian dari acara praktikum kali ini yang dimana ada agar tubuh sehat dan tumbuh secara normal, ada 6 macam zat makanan yang dibutuhkan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Keenam zat makanan tersebut dapat kita peroleh dari berbagai bahan makanan. Makan makanan biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga, dana, nutrisi. Terus juga ada setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan juga dapat membantu kita dalam mendapatkan energi dan membantu pertumbuhan badan dan otak. Suatu bahan makanan Suatu bahan makanan dapat mengandung satu atau lebih zat makanan, tetapi bahan makanan akan mengandung zat makanan tertentu saja dalam jumlah yang banyak sehingga suatu bahan makanan merupakan sumber zat makanan tertentu. Kandungan zat yang ada dalam pada yang ada dalam makanan dapat diidentifikasikan suatu pengujian sederhana, namun jumlah kandungan setiap zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Adapun zat-zat makanan yang diujikan yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini memegang peran penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis, klorofil, tanaman dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari karbon dioksida yang berasal dari udara dan air dari tanah. Eh, Karbohidrat sendiri yang dihasilkan yang dapat dihasilkan adalah karbohidrat sederhana yaitu glukosa. Di samping itu pula dihasilkan oksigen yang lepas di udara. Semua jenis karbohidrat terdiri atas unsur-unsur karbon, C, hidrogen, dan oksigen. Dalam bentuk sederhana, formula umum karbohidrat adalah CnH2nON, di mana karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi dalam dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Pada karbohidrat sederhana merupakan karbohidrat yang banyak mengandung gula, sedangkan karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, gula, gula alkohol, dan oligosakarida. Sedangkan
Sedangkan karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang banyak mengandung serat. Karbohidrat kompleks juga terdiri atas polisakarida dan serat. Karbohidrat sendiri menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan tubuh. Tubuh menggunakan karbohidrat seperti layaknya mesin mobil menggunakan bensin. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, berperan penting dalam proses metabolisme dalam tubuh dan pembentukan struktur sel yang dengan mengikat protein dan lemak sebagai sumber energi. Karbohidrat juga menyediakan energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Sebagian karbohidrat di dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi, sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Yang kedua itu ada amilum. Amilum itu pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting. Eh, Terus yang selanjutnya itu ada gula, di mana gula tuh eh, gula atau glukosa. Glukosa itu sangat penting dalam produksi protein dan dalam metabolisme lipid. Karena pada sistem saraf pusat tidak ada metabolisme lipid, jaringan ini sangat tergantung pada glukosa. Glukosa karbohidrat yang paling sederhana mengalir dalam aliran darah, sehingga tersedia bagi seluruh sel tubuh. Sel-sel tubuh tersebut menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi tenaga untuk menjalankan sel-sel tubuh. Selanjutnya itu ada protein. Protein itu eh, dapat diuji protein dilakukan guna mengetahui kandungan bahan makanan yang mengandung protein. Istilah protein berasal dari kata Yunani proteos yang berarti eh, atau yang utama, itu didahulukan. Kata ini diperkenalkan oleh seorang ahli kimia Belanda, Gerardus Mulder, pada tahun 1802 sampai 1880. Karena ia berpendapat bahwa protein adalah zat yang paling penting dalam setiap organisme. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh setelah air. 1/5 bagian tubuh adalah protein. Sebagian ada di dalam otot, 1/5 di dalam tulang dan tulang rawan, 1/10 di dalam kulit, dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Semua enzim, berbagai hormon, pengangkut zat-zat gizi dan darah, matriks intraseluler, dan sebagainya adalah protein. Di samping itu, asam amino yang membentuk protein bertindak sebagai eh, prekursor, sebagian besar koenzim, hormon, asam nukleat, dan molekul-molekul yang esensial untuk kehidupan. Protein mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, yaitu membangun serta memelihara sel-sel jaringan tubuh. Protein sendiri eh, merupakan molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Terus yang selanjutnya itu ada lemak. Eh,
Lemak sama dengan minyak. Seperti juga karbohidrat, lemak merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Lemak dapat dijumpai pada berbagai bahan makanan, seperti bahan makanan yang berasal dari hewan dan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Bahan makanan yang berasal dari hewan yang mengandung lemak lemak adalah daging, jeroan, krim, susu, mentega, dan sebagainya. Sedangkan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang mengandung lemak adalah minyak goreng, margarin, kacang, kacang tanah, kemiri, dan lain-lain. Bahan makanan sumber lemak jika dipegang terasa licin dan jika ditempelkan pada kertas akan eh, terlihat meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Apabila bekas air pada kertas tersebut hilang setelah beberapa saat karena air menguap sehingga kertas akan kering kembali, maka bekas minyak tidak akan hilang dari kertas karena minyak tidak menguap. 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori. Ciri-ciri ini dapat dijadikan pedoman untuk pengujian sederhana tentang ada tidaknya lemak dalam suatu bahan makanan. Selanjutnya itu hmm, ada bioret. Bioret adalah senyawa kimia dengan rumus kimia H2NCONH2. Ini adalah hasil dari eh, kondensasi 2 molekul urea yang merupakan kotoran yang bermasalah di berbasis pupuk urea. Pupuk solid ini larut dalam air panas. Pada uji bioret, sebuah uji kimia untuk protein dan polipeptida. Hal ini didasarkan pada reaksi bioret larutan biru yang mengubah violet pada kontak dengan protein atau zat-zat dengan ikatan peptida. Uji dan reagen tidak benar-benar mengandung bioret. Mereka dinamakan demikian karena baik bioret dan protein memiliki respon yang sama untuk menguji. Terus yang selanjutnya itu ada alat dan bahan, di mana alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah yang pertama itu ada tabung reaksi dengan raknya, terus ada pipet tetes, ada cawan Petri, mortal, spatula, pembakar bunsen, terus penjepit tabung reaksi, kertas buram, korek api, tisu. Terus untuk bahannya sendiri itu ada roti, tempe, putih telur, pisang, kemiri, margarin, dan sari jeruk. Cara kerjanya sendiri yang pertama itu uji karbohidrat atau amilum. Yang pertama itu 5 bahan makanan digerus secara terpisah, ada roti, tempe, putih telur, pisang, dan kemiri, lalu ditempatkan di cawan Petri. Kemudian selanjutnya itu dari hasil gerusan diambil secukupnya, dimasukkan ke dalam plet tetes, dan masing-masing diberi label. Terus yang selanjutnya itu penampilan awal didokumentasikan. Terus yang selanjutnya kemudian masing-masing bahan makanan ditetesi dengan 5 tetes lugol atau kalium iodida. Terus yang terakhir itu perubahan warna yang terjadi di amati dicatat dan didokumentasikan. Yang kedua itu ada uji lemak, di mana uji lemak itu yang pertama itu eh, semua bahan makanan yang ada oleskan secara tipis di atas kertas buram yang telah disediakan. Terus kertas buram yang sudah dioleskan kemudian didiamkan sampai kering dan diamati di bawah cahaya. Yang ketiga itu ada uji karbohidrat atau glukosa. Yang pertama itu bahan makanan yang sudah digerus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Terus yang selanjutnya itu ada masing-masing tabung reaksi diberi label. Terus yang ketiga itu ada kemudian ditetesi 5 tetes Benedict dan dipanaskan di atas bunsen.